POTS adalah sebuah ekosistem yang menghubungkan dua dunia, DeFi dan pasar prediksi. Di satu sisi, ada lapisan DeFi, likuiditas, staking, bonds, dan yield. Di sisi lain, ada POTS Market, sebuah platform tempat pengguna dapat berpartisipasi dalam pasar prediksi berdasarkan peristiwa nyata. Ide utamanya sederhana. POTS tidak hanya terbatas pada menghasilkan yield di dalam DeFi. POTS juga bertujuan menciptakan utilitas nyata melalui prediksi, volume pasar, dan informasi. Ketika kedua bagian ini terhubung, ekosistem dapat menghasilkan lebih banyak aktivitas, lebih banyak likuiditas, dan lebih banyak nilai jangka panjang. Singkatnya, POTS menggabungkan likuiditas, informasi, partisipasi nyata dalam satu ekosistem. POTS terbagi menjadi dua lapisan utama. Yang pertama adalah POTS Money, yaitu lapisan DeFi. Di sini terdapat bonds, staking, likuiditas, dan yield. Fungsinya adalah mengaktifkan modal di dalam ekosistem dan membangun dasar keuangan. Yang kedua adalah POTS Market, yaitu lapisan utilitas nyata. Di sini pengguna berpartisipasi dalam pasar prediksi berdasarkan peristiwa nyata, sehingga menghasilkan aktivitas, volume, dan informasi yang berguna. Poin pentingnya adalah kedua bagian ini tidak bekerja secara terpisah. POTS Money menyediakan likuiditas dan struktur DeFi. POTS Market menyediakan utilitas, volume, dan aktivitas nyata. Singkatnya, POTS Money mengaktifkan modal. POTS Market menciptakan utilitas. Bersama-sama, keduanya memperkuat seluruh ekosistem POTS. POTS bekerja dengan model dua token, IBS dan POTS. IBS adalah mesin dari sistem. IBS digunakan untuk bonds, staking, likuiditas, dan rewards. IBS adalah token elastis, artinya dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekosistem, tetapi secara terkendali. Di sisi lain, POTS adalah lapisan nilai jangka panjang. POTS memiliki pasokan tetap sebesar 21 juta, tidak bersifat inflasioner, dan dirancang untuk menangkap nilai yang dihasilkan oleh seluruh ekosistem. Perbedaannya sederhana. IBS menciptakan aktivitas. POTS menangkap nilai. IBS menggerakkan sistem setiap hari. POTS mewakili kelangkaan, tata kelola, dan pertumbuhan jangka panjang. Karena itu, kedua token ini bekerja bersama. Satu mendorong aktivitas DeFi, sementara yang lain memusatkan nilai ekosistem. Di POTS Money, ada dua cara utama untuk berpartisipasi, bonds dan staking. Bonds bekerja dengan cara menyetor USDT. Sistem membagi modal tersebut menjadi dua bagian, 50% USDT dan 50% IBS, lalu mengirimkannya ke pool likuiditas. Itulah mengapa bonds penting. Bonds tidak hanya menciptakan partisipasi bagi pengguna, tetapi juga membantu menciptakan likuiditas dan memperkuat stabilitas ekosistem. Staking bekerja dengan cara berbeda. Di sini, pengguna membeli IBS di pasar, lalu menyetorkannya ke staking. Perbedaan utamanya adalah, bonds menciptakan likuiditas, staking menciptakan permintaan terhadap IBS. Kedua mekanisme ini berguna, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Bonds memperkuat dasar sistem, sementara staking mendorong permintaan terhadap token IBS. Saat pengguna melakukan penarikan, ada kontribusi untuk ekosistem. Jika pengguna memilih pelepasan yang lebih lambat, kontribusinya adalah 10%. Jika pengguna memilih pelepasan langsung, kontribusinya adalah 30%. Hal penting yang perlu dipahami adalah uang ini tidak hilang. Kontribusi tersebut dikonversi menjadi BTCB, yang berfungsi sebagai kolateral atau cadangan pendukung bagi ekosistem POTS. Semakin banyak pengguna berpartisipasi dan melakukan penarikan, semakin banyak BTCB yang dapat terkumpul sebagai dukungan. Itulah mengapa bagian ini sangat penting. Setiap penarikan juga membantu memperkuat dasar sistem. Singkatnya, penarikan tidak hanya melepaskan dana untuk pengguna, penarikan juga mengisi kolateral BTCB yang mendukung POTS dalam jangka panjang. Slide ini menjelaskan bagaimana distribusi harian POTS bekerja. Sistem menerapkan pengurangan harian sebesar 0,5% pada dana POTS BTC. Dari pengurangan tersebut, sebagian digunakan untuk menciptakan tekanan deflasi. 80% dibakar, artinya keluar dari sirkulasi dan tidak kembali ke pasar. Sisa 20% dibagikan kepada pengguna aktif, dengan mempertimbangkan level VIP dan volume partisipasi. Tujuannya adalah menyeimbangkan dua hal. Di satu sisi, mengurangi pasokan POTS melalui burn.
Di sisi lain, memberikan reward kepada mereka yang membantu membangun ekosistem. Singkatnya, pasokan lebih sedikit, insentif lebih besar, dan partisipasi yang lebih aktif di dalam sistem. Setiap kali swap dilakukan, sistem mengenakan total biaya sebesar 2,5%. Dari biaya tersebut, bagian penting, yaitu 2%, kembali ke ekosistem atau treasury untuk memperkuat likuiditas IBS. Ini penting karena setiap transaksi bukan hanya operasi individual. Transaksi tersebut juga membantu mengisi dasar DeFi dari POTS. Semakin banyak aktivitas di swap, semakin besar aliran yang dapat kembali ke sistem. Singkatnya, setiap swap membantu memperkuat likuiditas, meningkatkan stabilitas, dan mendukung pertumbuhan ekosistem POTS. Tabel ini menunjukkan bagaimana ekspansi jaringan bekerja di dalam POTS. Ketika seseorang mengembangkan lebih banyak subakun aktif, ia dapat naik ke level VIP yang lebih tinggi. Setiap level meningkatkan persentase pendapatan dinamis harian dalam IBS. Sebagai contoh, VIP 1 dimulai dengan 10 subakun aktif dan 5%. Seiring pertumbuhan jaringan, persentasenya meningkat secara bertahap hingga mencapai VIP 9 dengan 90%. Selain itu, semua level mempertahankan distribusi POTS sebesar 10%, dan ada juga reward same level sebesar 1%. Namun, ada satu aturan penting. Reward harian dibatasi hingga 10% dari staking pribadi pengguna. Singkatnya, jaringan yang lebih aktif dapat berarti level yang lebih tinggi, persentase yang lebih besar, dan reward yang lebih banyak, tetapi selalu dalam batas berdasarkan partisipasi nyata pengguna. Slide ini menunjukkan mengapa POTS market sangat penting bagi ekosistem. Ketika pasar prediksi aktif, pengguna akan dapat berpartisipasi dalam peristiwa nyata, olahraga, kripto, politik, ekonomi, dan kategori lainnya. Aktivitas tersebut menghasilkan volume, dan volume tersebut menghasilkan pendapatan bagi protokol. Sebagian dari pendapatan itu digunakan untuk membeli IBS langsung dari pool. Kemudian, IBS yang dibeli tersebut dibakar, artinya keluar dari sirkulasi. Ini menciptakan efek positif. Pasokan IBS berkurang, likuiditas dalam sistem meningkat, dan stabilitas ekosistem menjadi lebih kuat. Singkatnya, semakin banyak aktivitas yang dimiliki POTS market, semakin besar kekuatan yang dapat diterima oleh lapisan DeFi POTS. Slide terakhir ini merangkum seluruh siklus nilai POTS. Pertama, pengguna berpartisipasi dalam ekosistem dan menghasilkan aktivitas. Aktivitas tersebut menghasilkan pendapatan di dalam POTS market. Kemudian, pendapatan tersebut membantu memperkuat likuiditas sistem. Sebagian dari aliran ini digunakan untuk membeli dan membakar IBS, sehingga mengurangi pasokan dan membantu meningkatkan stabilitas. Dengan stabilitas yang lebih baik, kepercayaan meningkat. Dan ketika kepercayaan meningkat, lebih banyak pengguna dapat masuk ke dalam ekosistem. Inilah siklus lengkapnya. Aktivitas, pendapatan, likuiditas, burn, stabilitas, kepercayaan, lebih banyak pengguna. Singkatnya, POTS bertujuan menciptakan ekosistem yang mandiri dan berkelanjutan, di mana setiap bagian mendukung bagian berikutnya, dan aktivitas nyata berubah menjadi nilai bagi seluruh sistem.